Kalau kamu membayangkan seorang raja atau sultan, apa yang langsung muncul di pikiranmu? Perhiasan emas, mahkota emas, atau bahkan tumpukan emas di ruang harta mereka? Ya, dari dulu sampai sekarang emas selalu identik dengan kekayaan. Tapi pernah nggak sih kamu mikir, kenapa harus emas? Kenapa bukan perak, berlian, atau bahkan batu akik? Kok emas bisa jadi lambang kekayaan? Di video ini, kita bakal bahas kenapa emas jadi begitu spesial. Mulai dari sejarahnya, kenapa harganya mahal, sampai kenapa emas jadi pilihan terbaik buat investasi. Dan ada fakta mengejutkan di akhir yang mungkin bikin kamu makin cinta sama emas. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis. Kita mulai dari dasar dulu. Apa sih emas itu? Banyak orang yang mengenal emas hanya dari bentuknya saja, tapi tidak tahu apa sebenarnya emas itu. Emas adalah logam mulia yang secara ilmiah dikenal dengan simbol AU. Warnanya kuning mengkilap, nggak mudah berkarat, dan gampang dibentuk. Karena sifat-sifat uniknya ini, emas jadi sangat dihargai. Tapi emas itu bukan cuma soal kilauan aja. Ada alasan kuat kenapa dia dianggap sebagai sesuatu yang bernilai tinggi, bahkan di seluruh dunia. Bayangin kita hidup ribuan tahun yang lalu, saat manusia pertama kali menemukan emas. Waktu itu, mereka terpesona sama warnanya yang beda dari logam lainnya. Lalu emas mulai dipakai buat bikin perhiasan, simbol kekuasaan, sampai alat tukar di peradaban kuno seperti Mesir, Romawi, dan Yunani. Tapi kalian tahu nggak, emas udah dipakai selama lebih dari 5.000 tahun sebagai lambang kekayaan. Bahkan, para Firaun Mesir dulu dikubur dengan emas karena mereka percaya emas bakal menemani mereka di akhirat. Hingga sekarang, kenapa emas harganya bisa mahal? Ada 3 alasan utama kenapa emas harganya bisa mahal. Yang pertama, kelangkaan dan sulit dicari. Emas nggak gampang ditemukan. Bahkan semua emas yang pernah ditambang di dunia ini, kalau digabung, cuma cukup buat mengisi 3 kolam renang Olimpiade. Tahu nggak, penambangan emas itu bukan pekerjaan gampang. Para penambang harus menggali ratusan meter ke dalam tanah, menyaring tonton material, dan butuh teknologi tinggi buat mendapatkan serpihan emas kecil. Itu sebabnya setiap gram emas yang kamu lihat di toko perhiasan adalah hasil kerja keras yang luar biasa. Bahkan di tambang modern sekalipun, buat dapetin 1 gram emas, harus memproses lebih dari 1 ton batuan. Kebayangkan betapa langkanya emas? Yang kedua, permintaan yang tinggi. Emas dipakai untuk perhiasan, investasi, dan teknologi. Jadi barang yang langka tapi diburu banyak orang otomatis akan mahal harganya. Yang ketiga, memiliki sifat unik. Emas itu nggak bisa berkarat, warnanya nggak pernah pudar. Meskipun kita pakai emas hingga ratusan tahun, emas tidak akan rusak warnanya. Dan bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan negara-negara besar kayak Amerika dan China punya cadangan emas dalam jumlah besar buat menjaga stabilitas ekonomi mereka. Bayangin betapa berharganya emas. Yang keempat, emas adalah investasi terbaik. Sekarang, emas nggak cuma jadi simbol kekayaan, tapi juga investasi yang aman. Saat ekonomi dunia goyah, harga emas malah cenderung naik. Makanya banyak orang memilih emas buat menyimpan kekayaan mereka. Menurut data, harga emas naik rata-rata 7-10% per tahun dalam jangka panjang. Jadi selain cantik, emas juga bisa jadi tabungan masa depan. Misalnya, kamu beli emas 10 gram hari ini. Beberapa tahun ke depan, nilai emas kamu bisa naik jauh dibanding nilai uang tunai yang kamu simpan. Emas adalah sebuah barang yang berharga. Banyak orang yang ingin memilikinya karena emas menandakan bahwa seseorang itu akan terlihat kaya oleh orang lain. Jadi kenapa emas jadi lambang kekayaan? Karena sifatnya yang langka, tahan lama, dan bernilai tinggi sejak zaman kuno. Dari perhiasan sampai investasi, emas terus jadi simbol kekayaan dan keamanan finansial. Makanya, nggak heran kalau banyak orang menganggap emas sebagai harta yang nggak pernah lekang oleh waktu. Nah, itu tadi pembahasan. Kenapa emas menjadi lambang kekayaan? Kira-kira menurut kalian, apa yang bikin emas jadi begitu spesial? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu belajar sesuatu yang baru. Dan subscribe supaya nggak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.